Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Audriandina dengan NPM 21412046 dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara sah. Di sini ada struktur hukum perusahaan. Yang pertama ada perusahaan terbatas (PT), struktur hukum umum dengan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan usaha. Yang kedua ada perseroan komanditer atau SIPI, struktur hukum yang memungkinkan kombinasi antara beber pembagian laba dan tanggung jawab yang berbeda. Yang ketiga ada perseroan, struktur hukum sederhana dengan pemikiran dan tanggung jawab tunggal. Yang keempat adalah operasi, mekanisme kerjasama dan distribusi keuntungan yang memungkinkan posisi setiap anggota setara. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis legalitas. Ada 3, yaitu izin usaha, perizinan tenaga kerja, dan kepatuhan pajak. Izin usaha meliputi izin operasi, izin lingkungan, dan izin khusus ketergantungan pada jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua ada perizinan tenaga kerja, itu meliputi perizinan dan kepatuhan terkait hubungan kerja, upah, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada kepatuhan pajak, ini mencakup pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu ada perseroan terbatas, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, perseorangan, dan koperasi. Selanjutnya ada kewajiban dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada kepatuhan hukum, menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga kredibilitas dan mencegah masalah hukum. Yang kedua ada keuangan dan pelaporan, melaporkan keuangan secara transparan dan akurat, dan membayar kewajiban finansial tepat waktu. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial, mengamalkan etika bisnis yang baik dan berkontribusi secara positif pada masyarakat. Dan selanjutnya ada perlindungan data, menjaga kerahasiaan dan integritas data pelanggan dan karyawan. Selanjutnya ada manfaat dan kepatuhan hukum, menciptakan ada 4 manfaat kepatuhan hukum. Yang pertama ada menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan aman. Yang kedua membangun hubungan yang baik dengan pihak berwenang dan pelanggan. Yang ketiga mengurangi risiko hukum dan denda. Yang keempat menghindari kerugian reputasi dan gangguan operasi. Selanjutnya ada risiko pelanggaran hukum. Ada denda dan sanksi. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan denda yang signifikan dan sanksi hukum yang berat. Yang kedua ada kerugian reputasi. Pelanggaran hukum dapat merusak citra dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada gangguan operasional, berdampak pada kelancaran operasional, termasuk pencabutan izin usaha dan tuntunan hukum. Dan selanjutnya ada tanggung jawab pribadi. Manajer dan direktur perusahaan dapat bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggan. Di sini ada proses mendapatkan izin usaha. Yang pertama ada persiapan, memahami persyaratan, pengumpulan dokumen, dan perencanaan proses pengajuan. Selesai persiapan, lalu pengajuan, mengisi formulir aplikasi, dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya mengevaluasi. Pihak berwenang akan memeriksa aplikasi dan melaksanakan penilaian. Lalu selanjutnya pemprosesan aplikasi dan pembayaran, serta memberikan izin usaha jika memenuhi persyaratan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.